Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi Putri. NIM saya 2112111924. Di sini saya akan membacakan yaitu praproposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Rebusan Air Jahe pada Ibu Hamil Trimester Pertama yang mengalami Hyperemesis gravidarum. Selanjutnya yang pertama itu latar belakang. Pada latar belakang, sini kita yang pertama itu membahas tentang kehamilan. Kehamilan adalah suatu proses yang normal dan alami di mana seseorang perempuan pasti mengalami fase kehamilan tersebut, di mana terjadi perubahan fisik bagi seorang perempuan sebagai calon ibu yang mempengaruhi kehidupannya. Selanjutnya pengertian morning sickness atau emesis gravidarum, yaitu suatu kondisi di mana ibu hamil mengalami mual muntah dengan presentase hampir 50-90%, di mana mual muntah ini dianggap sebagai perubahan di fase awal kehamilan. Emesis gravidarum ini dialami oleh 65-70% wanita hamil. Ini sering terjadi pada 60-80% primigravida dan 40-60% multigravida. Adapun menurut WHO, Hyperemesis gravidarum ini terjadi di seluruh dunia dengan angka kejadian mencapai 12,5% dari seluruh kehamilan. Angka kejadian Hyperemesis gravidarum di Indonesia 1-3% dari seluruh kehamilan. Menurut Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa lebih dari 80% ibu hamil di Indonesia mengalami mual muntah yang berlebihan yang dapat menyebabkan ibu hamil menghindari jenis makanan tertentu dan akan menyebabkan resiko bagi dirinya maupun janin yang sedang dikandungnya. Adapun itu menurut data dari Indonesia, 10% wanita hamil di Indonesia terkena emesis gravidarum, yaitu mual dan muntah terjadi pada 60-80% primigravida dan 40-60% pada multigravida. Itu menurut Arianti Lydia tahun 2021. Adapun menurut WHO, angka kejadian emesis gravidarum di Indonesia 10% dari wanita hamil di Indonesia. Adapun menurut Kementerian Kesehatan Indonesia menjelaskan bahwa lebih 80% ibu hamil di Indonesia mengalami mual muntah yang berlebihan. Adapun pengobatan pada pasien mual muntah bisa dibagi dua, yaitu pengobatan teknik farmakologis dan non-farmakologis. Pada pengobatan farmakologis, pada pasien emesis gravidarum ini belum jelas, sedangkan terapi non-farmakologis ini bisa dilakukan dengan pengobatan tradisional, salah satunya dengan rebusan air jahe. Pengobatan tradisional dengan rebusan air jahe ini sangat efektif untuk menghilangkan mual muntah ringan pada ibu hamil trimester pertama. Selanjutnya kita masuk ke konsep jahe. Jahe adalah minuman yang dibuat dengan memasukkan jahe dalam air mendidih, kemudian diseduh dan diminum. Manfaat yang dirasakan dapat mengurangi mual muntah, nyeri, serta dapat mencegah masalah pada pencernaan, dan jahe merupakan tanaman dengan sejuta khasiat yang sudah dikenal sejak lama. Adapun berdasarkan penelitian dari Putri Ade Andiani, mual dan muntah terjadi rata-rata 13 kali sehari sebelum intervensi dan setelah diberikan rata frekuensi mual dan muntah menjadi 3,18 kali sehari menurut Ningsih DKK tahun 2020. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan masalah penelitian apakah ada pengaruh pemberian rebusan air jahe pada ibu hamil trimester pertama yang mengalami hyperemesis gravidarum. Adapun tujuan penelitiannya, sini ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum mengetahui pengaruh rebusan air jahe terhadap ibu hamil yang mengalami hyperemesis gravidarum. Tujuan khususnya mengetahui rata skor mual muntah sebelum dilakukan rebusan air jahe pada ibu hamil trimester pertama. Yang kedua, mengetahui rata skor mual muntah sesudah dilakukan rebusan air jahe pada ibu hamil yang mengalami hyperemesis gravidarum.
Yang ketiga, mengetahui perbedaan skor sebelum dan sesudah dilakukan rebusan air jahe pada ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum. Adapun manfaat penelitian itu bagi pelayanan keperawatan dan bagi institusi pendidikan. Bagi pelayanan keperawatan, penelitian tentang rebusan air jahe ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi tenaga kesehatan atau perawat sebagai salah satu terapi non-farmakologis untuk menurunkan hiperemesis gravidarum pada ibu hamil trimester pertama. Bagi institusi pendidikan dapat dijadikan bahan masukan pada bidang ilmu, khususnya studi dalam ilmu riset keperawatan sebagai masukan bagi peserta didik untuk mengetahui terapi non-farmakologis dalam menurunan hiperemesis gravidarum pada ibu hamil trimester pertama. Untuk bagi peneliti selanjutnya, yaitu dapat digunakan sebagai referensi atau data pembanding untuk penelitian yang akan datang dalam melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan rebusan air jahe terhadap hiperemesis gravidarum pada ibu hamil trimester pertama. Lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu kita membahas konsep kehamilan. Yang itu pertama, pengertian kehamilan. Kehamilan adalah suatu masa seorang wanita membawa fetus atau embrio dalam rahimnya. Kehamilan berlangsung pada wanita selama 40 minggu, mulai waktu menstruasi terakhir dan kelahiran terjadi 38 minggu dari pembuahan. Adapun istilah medis untuk wanita hamil ialah gravida. Selanjutnya ada tanda-tanda kehamilan. Yang pertama itu tanda-tanda tidak pasti, yaitu terlambat datang bulan, mual, ngidam. Selanjutnya ada tanda-tanda kemungkinan kehamilan. Yang pertama ada tanda Hegar, Catwish sign, Tauda Pisces, dan tanda Gudeland. Selanjutnya ada tanda-tanda pasti kehamilan. Yang pertama ada denyut jantung janin, yang kedua ada palpasi, yang ketiga ada tes kehamilan medis. Selanjutnya di sini ada pembagian umur kehamilan. Menurut Pratiwi tahun 2019 mengemukakan bahwa lamanya kehamilan mulai dari ovulasi hingga melahirkan kurang dari 280 hari atau 40 minggu dan maksimal 300 hari atau 43 minggu. Dilihat dari usia kehamilan terbagi menjadi kehamilan pada trimester pertama berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua berlangsung dalam 15 minggu atau minggu ke-13, dan trimester ketiga berlangsung selama 13 minggu, minggu ke-8 hingga 40. Selanjutnya masuk ke konsep hiperemesis gravidarum. Yang pertama, pengertian. Mual muntah yang berlebihan yang menyebabkan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, penurunan berat badan yang nyata, asetonuria, dan kekurangan nutrisi walaupun mual muntah ringan antara minggu ke-5 dan minggu ke-12. Dialami 50% sampai 80% wanita hamil hiperemesis gravidarum yang hanya terjadi pada rata-rata 1% sampai 2%. Adapun manifestasi klinisnya, yang pertama ada mual muntah yang berlebihan, kedua haus mulut kering, ketiga dehidrasi, keempat kelumpuhan, 5 penurunan berat badan, 6 penyakit kuning, 7 gangguan kesadaran. Adapun di sini hiperemesis gravidarum dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu ada hiperemesis gravidarum ringan, hiperemesis gravidarum sedang, hiperemesis gravidarum berat. Adapun penyebab dari hiperemesis gravidarum, penyebab hiperemesis gravidarum masih belum diketahui. Walaupun demikian, beberapa proses organik tertentu mendasari penyebab muntah tanpa melihat apakah gejala tersebut ringan atau berat. Selanjutnya, patofisiologi hiperemesis gravidarum. Patofisiologi hiperemesis gravidarum belum jelas, namun terdapat teori bahwa mual disebabkan oleh peningkatan kadar HCG atau estrogen dan progesteron, karena kondisi ini terjadi selama 6 minggu pertama kehamilan. Sejak awal kehamilan pada hari pertama haid terakhir dan berlangsung selama 10 minggu. Efek fisiologis dari hormon-hormon tersebut, HCG, estrogen, dan progesteron masih belum jelas. Kemungkinan disebabkan oleh sistem saraf pusat. Selain itu masih terdapat teori penyebab hiperemesis gravidarum
yaitu usia merupakan faktor yang berkaitan dengan kondisi psikologis sehingga dapat menimbulkan stres pada ibu dan memicu terjadinya muntah. Adapun dampak perubahan pada ibu hamil trimester pertama. Yang pertama itu mual sickness, yang kedua kembung, yang ketiga merasa lelah. Faktor-faktor yang mempengaruhi peremesis gravidarum, yang pertama hormonal, yang kedua faktor psikososial, yang ketiga masalah okupasional dan ekonomi. Selanjutnya konsep jahe. Itu pengertian jahe. Jahe merupakan tanaman yang mampu bertahan pada daerah tropis, dan jahe hidup merumpun, berkembang biak, dan menghasilkan rimpang jahe beragam. Di dalam rimpang jahe terdapat salah satu minyak, yaitu minyak atsiri. Aktivitas farmakologi jahe juga dapat melindungi jantung, antioksidan, antiproliferatif, melindungi saraf, dan juga melindungi radang hati. Adapun klasifikasi jahe yaitu divisi itu Spermatopia, subdivi Angiosperma, kelas Monocotyledon, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Zingiber, dan spesies Officinelle. Adapun morfologi jahe yang terdiri dari akar, batang, rimpang, daun, dan bunga. Adapun manfaat jahe di sini mampu meredam mual muntah pada ibu hamil, mengurangi kejang pada otot, mengatasi masalah pada gangguan pencernaan, melancarkan peredaran pada darah, dapat meredakan batuk. Masuk kita ke bab 3 yaitu kerangka konseptual. Di sini ada kerangka teori, yaitu terapi non-farmakologis yang diberikan itu rebusan air jahe yang dapat mengurangkan hiperemesis gravidarum pada ibu hamil semester pertama. Itu ada pengaruh. Adapun kerangka konsepnya variabel independennya rebusan air jahe, variabel dependennya hiperemesis gravidarum pada trimester pertama. Adapun hipotesis yaitu jawaban sementara dari rumusan masalah atas dari pertanyaan penelitian di mana pendapat dan kebenarannya akan dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. Itu HA-nya ada pengaruh rebusan air jahe terhadap hiperemesis gravidarum pada ibu hamil trimester pertama di wilayah X. H0-nya tidak ada pengaruh rebusan air jahe terhadap hiperemesis gravidarum pada ibu hamil trimester pertama di wilayah X. Adapun bab 4 metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini itu yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian ini berdesain kuantitatif dan eksperimen atau kuasi eksperimen, yaitu uji coba pada pengacakan yang ketat dengan mengelola ancaman validitas. Penelitian ini menggunakan rancangan one group protest dan protest, yaitu suatu teknik yang mempengaruhi efek sebelum dan sesudah pemberian terapi. Selanjutnya kita masuk ke populasi dan sampel. Populasi yaitu subjek yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini yaitu ibu hamil trimester pertama di wilayah X. Sampelnya di sini terdiri dari kriteria inklusi dan eksklusi. Pada kriteria inklusi, ibu hamil trimester pertama yang mengalami hiperemesis gravidarum, ibu hamil yang sudah bersedia menjadi responden untuk meminum air jahe. Kriteria inklusinya ibu hamil trimester pertama yang tidak atau sedang mengkonsumsi berbagai obat anti mual. Teknik sampling yaitu populasi yang akan diseleksi untuk dijadikan sebagai perwakilan dari semua populasi. Dan pada penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling atau random sampling, di mana probability sampling adalah pengambilan sampling dengan cara acak. Variabel penelitian yaitu variabel independen dan dependen. Variabel independennya pada penelitian ini yang diambil yaitu rebusan air jahe,
Dan pada variabel dependen yang diambil yaitu hiperemesis gravidarum pada ibu hamil trimester pertama. Adapun definisi operasionalnya yang terdiri dari variabel, definisi operasional, alat ukur, cara ukur, hasil ukur, dan skala ukur. Variabelnya rebusan air jahe. Definisi operasionalnya, jahe merupakan tanaman herbal yang tingginya mencapai 40-100. Alat ukurnya gelas ukur. Cara ukurnya diberikan beberapa mili air jahe pada responden. Hasil ukurnya didapatkan apakah menurun hiperemesis gravidarum pada ibu hamil trimester pertama yang diberikan jahe. Skala ukurnya didapatkan yaitu ordinal. Selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena yang terjadi di alam maupun sosial yang sedang diamati. Pada penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yaitu dengan menggunakan gelas ukur dan kuesioner. Adapun etika penelitian. Etika penelitian ini yaitu dilakukan karena berhubungan langsung dengan manusia. Maka etika dan penelitian ini harus diperhatikan. Yang pertama ada prinsip dasar dari etika penelitian ilmiah, yaitu menghormati harkat dan martabat manusia, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek, keadilan dan inklusivitas, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Hanya ada prinsip menghargai hak asasi manusia, yaitu hak untuk mengikuti dan menolak, hak untuk mendapatkan jaminan dari tindakan yang diberikan. Yang ketiga, informed consent. Yang ke-C itu prinsip keadilan, yaitu hak untuk diperlakukan dengan adil. Peneliti harus berlaku adil pada semua responden dan tidak membeda-bedakan antara responden yang satu dengan yang lain. Yang D, hak dijaga kerahasiaannya. Hak kerahasiaan data dan hasil penelitian ini yang bersangkutan dengan privasi subjek akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti dan tidak mencantumkan nama responden. Adapun teknik pengumpulan data. Pada jenis data ini yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer, di mana data primer ini adalah data yang diperoleh atau diambil secara langsung oleh peneliti terhadap responden sebelum dan setelah diberikan rebusan air jahe dengan cara pengumpulan data dan langsung mendatangi responden untuk melakukan pengisian kuesioner dan pemberian air rebusan jahe. Sini ada teknik pengelolaan data yang terdiri dari editing, coding, processing, dan cleaning. Selanjutnya ada analisa data. Analisa data terdiri analisa univarat dan analisis bivarat. Pada analisa univarat ini digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti, yaitu dengan melihat mual dan muntah sebelum dan sesudah diberikan minuman air jahe. Pada analisa bivarat yaitu bertujuan untuk menguji minuman air jahe sebelum dan sesudah perlakuan pada ibu hamil trimester pertama dalam menurunkan mual muntah, digunakan uji statistik independen test. Baiklah, hanya itu PPT praproposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.